Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhtasin, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.3. Keterkaitan modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Yang pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak diantaranya yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Berikutnya yaitu peran guru penggerak. Peran guru penggerak diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Secara umum, visi guru penggerak harus berisi harapan besar mengenai dirinya, murid, rekan kerja, sekolah, dan kedikjayaan Indonesia sehingga dapat menggerakkan hatinya dan menggerakkan hati orang lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Paradigma inquiry apresiatif Bagja. Tahapan-tahapan paradigma inquiry apresiatif Bagja yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Hal yang saya pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah saya yaitu bahwa pada hakikatnya seorang guru harus dapat menuntun segala kodrat yang ada pada murid supaya mereka dapat memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang maksimal baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Guru harus mampu menjadi contoh terbaik bagi anak didiknya baik dalam sikap, perbuatan maupun pola pikirnya. Supaya guru dapat menuntun murid dengan baik dan maksimal, maka guru harus benar-benar paham dan mengaplikasikan secara baik aspek-aspek profil pelajar Pancasila sehingga akhirnya hal tersebut dapat ditularkan kepada peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, pada intinya seorang guru harus bisa membuat dan menetapkan visi pribadi untuk mewujudkan suatu perubahan pendidikan yang lebih baik dan lebih positif di lingkungan sekolah. Jika seorang guru sudah memiliki visi yang kuat, maka filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila bisa diwujudkan secara baik dan maksimal dengan cara berkolaborasi bersama seluruh warga sekolah. Visi pribadi yang dibuat oleh guru haruslah berupa visi yang baik dan benar-benar menggambarkan keberpihakan kepada peserta didik. Jika visi yang dibuat benar-benar berpihak pada peserta didik, maka pada akhirnya murid akan memperoleh manfaat yang positif dari implementasi visi tersebut. Untuk dapat membuat visi yang baik dan berpihak kepada murid, guru dapat menggunakan satu pendekatan yang efektif yaitu pendekatan inquiry apresiatif. Mengapa seorang guru disarankan untuk menggunakan pendekatan inquiry apresiatif? Karena pada intinya, inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan manajemen yang berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai revisi dan rumusan visi yang sebelumnya sudah saya buat. Visi pribadi saya sebelum revisi yaitu
menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, nasionalis, kreatif, inovatif, mandiri, dan berwawasan global. Sesudah dilakukan revisi, visi saya yaitu menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, nasionalis, kreatif, inovatif, mandiri, peduli lingkungan, dan berwawasan global. Berdasarkan visi tersebut, saya berharap peserta didik saya menjadi orang yang selalu mengutamakan budi pekerti, memiliki kecintaan yang tinggi terhadap NKRI, dapat menemukan ide atau cara baru untuk menyelesaikan persoalan, mampu menghasilkan sesuatu yang baru untuk dirinya maupun orang lain, memiliki kemandirian yang tinggi dalam hidupnya, selalu peduli terhadap lingkungan, dan fleksibel dalam mengikuti perkembangan zaman. Prakarsa perubahan. Saya berusaha mewujudkan paradigma inquiry apresiatif dengan menetapkan satu kalimat prakarsa perubahan, yaitu membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia, santun, dan bernalar kritis dalam berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Alasan membuat kalimat prakarsa perubahan tersebut yaitu, pada praktik komunikasi formal, tidak sedikit peserta didik kami ketika berbicara masih menggunakan bahasa yang kurang baik, benar, dan tepat. Mereka masih menggunakan bahasa yang campuran, bahasa daerah atau bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, saya merasa sangat prihatin karena pada hakikatnya seorang murid harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tepat dalam situasi tertentu. Untuk itu, saya ingin menjadi pelopor perubahan di sekolah saya, kaitannya bagaimana supaya murid dapat berbicara dengan baik, benar, dan tepat menggunakan bahasa Indonesia. Saya akan berkolaborasi dengan seluruh guru dan warga sekolah karena pada hakikatnya tugas mengajarkan berbicara bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tepat bukan hanya tugas guru bahasa Indonesia saja, tetapi hal tersebut merupakan tugas seluruh warga sekolah, terutama yaitu guru. Berpedoman pada prakarsa perubahan yang sudah saya buat, saya berharap pada akhirnya saya dan rekan sejawat dapat mewujudkan nilai dan peran guru sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak kepada murid dengan cara menuntun murid secara baik dan maksimal. Selain itu, kami berharap dapat menciptakan peserta didik yang menerapkan aspek-aspek profil pelajar Pancasila. Demikian penjelasan koneksi antar materi modul 1.3. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih.